Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Latifah dari kelas 11 AKL 1. Saya akan menjawab dan menjelaskan soal yang diberikan oleh guru saya. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu taqwil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, dan ulil amri, peganglah kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Soal nomor 1. Jelaskan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Quran surat An-Nisa ayat 59. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dari As-Sudi, dia berkata, Rasulullah SAW mengirim pasukan syariah, pasukan tidak dipimpin oleh Rasulullah, di bawah komando Khalid bin Al-Walid. Di antara mereka ada Ammar bin Yasir. Mereka kemudian berangkat menuju suatu kaum yang diinginkan, dan ketika sudah dekat, mereka pun berhenti untuk istirahat. Sebab turunnya ayat 59 surat An-Nisa. Setelah itu datang kepada kaum tersebut Zul Uyainatain, pengintai musuh, dan memberitahukan kedatangan pasukan Khalid. Mereka pun lari semua kecuali seorang laki-laki. Ia menyuruh keluarganya untuk mengumpulkan barang-barangnya, kemudian dia berjalan di kegelapan malam hingga sampai di pasukan Khalid. Di sana ia bertanya tentang Ammar bin Yasir. Setelah itu didatanginya Ammar bin Yasir dan bertanya kepadanya, "Wahai Abu Zakzan, sesungguhnya aku telah Islam dan telah bersahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Sesungguhnya kaumku telah lari ketika mendengar kabar kedatangan kalian dan hanya aku yang tinggal. Apakah Islamku bermanfaat bagiku besok? Kalau tidak, aku pun lari." Ammar berkata, "Ya, keislamanmu akan bermanfaat bagimu, maka tetaplah kamu di tempat." Maka laki-laki itu pun menetap. Ketika pagi datang, Khalid bin Walid menyerbu mereka dan tidak menjumpai siapa-siapa selain laki-laki tadi. Maka dia ditangkap dan diambil hartanya. Kabar penangkapan tersebut akhirnya sampai kepada Ammar. Ia segera datang kepada Khalid seraya berkata, "Lepaskan laki-laki ini karena sesungguhnya dia telah Islam dan dia dalam jaminan keamanan dariku." Berkata Khalid, "Kenapa kamu lindungi dia?" Maka keduanya saling menyalahkan dan mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membolehkan jaminan keamanan untuk melanggar hak-hak amir lagi untuk kedua kalinya. Maka Allah menurunkan ayat yang artinya, taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Surat At-Taubah ayat 105. Soal nomor 2.
Jelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Isi dan kandungan ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. 1. Penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. 2. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik, sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Hal ini berbeda dengan kitab suci sebelumnya. 3. Perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang ditetapkan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran. 4. Setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk mentaati dan mengamalkan isinya. 5. Perintah menggunakan akal dan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah SWT agar menjadi umat pilihan, unggul, maju, dan berkembang menjadi lebih baik dan semakin lebih baik lagi. 6. Allah SWT memberikan syariat tersendiri kepada setiap umat untuk menguji sejauh mana mereka dapat mengimplementasikan syariatnya yang tertuang dalam kitab samawi masing-masing. 7. Perintah untuk berkompetensi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam kitab suci mereka. 8. Peringatan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah SWT dan kelak di akhirat akan mempertanggungjawabkan semua amalan semasa di dunia. Isi kandungan surat An-Nisa ayat 59. 1. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 2. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. 3. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada keduanya. 4. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian kedua ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. 5. Kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa keberkahan. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 105. 1. Surat At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. 2. Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karenanya, setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. 3. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. 4. Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. 5. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Soal nomor 3. Jelaskan perilaku yang perlu dilestarikan dari isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105.
Sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. 1. Mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai barometer terhadap kitab-kitab samawi lain yang datang sebelumnya, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. 2. Mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. 3. Berusaha memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah SWT yang telah digariskan ke dalam Al-Quran. Senantiasa melakukan tadabbur Al-Quran untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. 4. Senantiasa sadar bahwa tuntutan penerapan syariat Allah SWT adalah ujian untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan di sisinya. 5. Senantiasa bersemangat dalam berkompetensi untuk menjadi yang terbaik. 6. Senantiasa menyadari bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam baka untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya saat di dunia. Sikap dan perilaku yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. 1. Setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Kepada pemimpin kita juga harus taat jika pemimpin itu benar, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, kita tidak boleh tidak mentaatinya. 3. Apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud dari kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang apa yang kita perselisihkan itu. Pada saat kata wa uli amri tidak ada kata atiu, karena itu ketaatan kita pada pemimpin ada tanda kutipnya. Jika pemimpin itu benar yang dapat diamalkan dari surat tersebut, diamalkan artinya dikerjakan, yang dapat diamalkan artinya yang dapat dikerjakan dari ayat tersebut adalah kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap langkah kita harus berdasarkan dua wasiat Rasul tersebut. Sikap dan perilaku yang mencerminkan surat At-Taubah ayat 105 antara lain. 1. Menjadikan segala bentuk aktivitas kehidupan di dunia, baik ketika bekerja maupun belajar, guna menambah keimanan serta ketakwaan terhadap Allah SWT. 2. Menciptakan atau memperoleh pekerjaan yang halal dan tidak melanggar aturan agama Islam. 3. Senantiasa berikhtiar dengan sungguh-sungguh atas apa yang ingin diupayakan, mengimani segala hal dan bentuk yang nyata maupun gaib. 4. Mempersiapkan bekal kematian dengan sebaik mungkin. 5. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. 6. Menghindari perilaku malas dan sejenisnya.